kan 2-0 sekaligus atas RSG, atau RSG bisa menyamakan kedudukan. Dan dibawa ke game 3 ya langsung. Ya. Jadi game yang lebih sengit. Tapi sekarang pressure-nya tuh ada di RSG. Yap. Ini RSG udah menerima tekanan begitu banyak loh ini. Ini mereka harus bermain sangat-sangat tenang sekali. Mereka harus bisa memanfaatkan momen sebaik mungkin. Tapi untuk Navi sendiri, mereka punya boostingan mental semenjak tadi harusnya ya. Dari game pertama mereka udah memenangkan game tersebut. Satu langkah lagi sebelum mereka bisa melaju ke bracket yang selanjutnya. Dan inilah game yang kedua. Ini adalah game yang kedua antara Navi dan juga RSG. Dan benar ya, Fovius di gold lane. Tadi kita bisa melihat kalau Brody-nya akan ditempatkan di area mid. Dan kita menarik sih untuk melihat apakah ini akan efektif atau enggak. Yep. Dan sekarang kita udah melihat pergerakan dari Sana dan juga Lolsi di area mid lane. Dan Sawo karena di pairingnya sama Lolsi sama Sana yang mereka memiliki hero-hero yang cukup tebal. Kalau Selena mau gerak gimana juga agak susah ke pick off juga ya. Law and ordernya akan sangat-sangat mengerikan sekali apabila nanti dia masuk ke bagian dalam, bisa jadi langsung terkena efek stun. Tapi untuk kali ini sepertinya untuk mid lanernya magical damage-nya ini yang diberikan kepada Matilda. Hanya saja juga Matilda bukan memang apa ya, damage yang memang besar banget juga loh. Di early lumayan sakit Di sih, early Pak. oke, di early oke, tapi nantinya di saat dia Akan fall off. akan fall off banget loh damage-nya. Tuh, kita bisa melihat Abyssal Arrow connect terhadap Sana terpaksa untuk mundur. Di sini Nagib juga sudah mengutarakan damage yang juga luar biasa juga. Tapi di sini juga ada backup dari seorang defender, tapi Lifer juga menuju ke sana. Itu boleh-boleh ya skin terbaru dia yang Abyss ini. Yang mana sih? Selena ini. Selenanya. Keren banget. Keren banget. Dikit lagi SP yang tersisa dan dia pun harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi 3 player yang ada di area mid, mereka berusaha untuk mati-matian bisa mendapatkan satu first blood dan bener aja tercipta lewat Dead Sonata kayaknya barusan langsung keluarkan begitu aja. Ketahuan posisinya Bang, ngapain di situ dan bandnya LY4. LY4 AFK kah? Ih, ketangkep basah dia di situ. Kayaknya nunggu info aja tahu-tahu kena Abyssal Arrow. Dan ini kayaknya apa ya, strategi yang agak fresh dari Navi. Dia mainnya tuh 3 orang di mid, mainnya tuh lebih buat mid lane daripada ke side lane. Ya, Oke. agresif banget ya di sini. Ini agresif banget sih Navi, turtle-nya bisa diambil loh, Grangernya udah level 5, LY4 ketinggalan di level 4. Kemana lagi arah pergi untuk melawan farmingan? Sunset Lover ingin mengamankan dulu ke arah Rokursanya. Sawo terus berada di dalam rerumputan, sementara Nagib mengumpulkan pundi-pundi terus goalnya. Sementara sekarang Sana yang mau pergi ke arah mana? Ada Hylos yang langsung aja memberikan perlindungan. Yes, betul banget. Dan kita bisa melihat kalau Lolsi juga terkena trapnya lagi dan lagi. Ini Abyssal Arrow-nya terus memberi pressure kepada teman-teman RSG sehingga mereka rotasinya juga nggak bisa seluas yang mereka pengen gitu. Jadi untuk saat ini Abyssal Arrow-nya terkonek lagi terhadap Lolsi, bisa membuka map, bisa membuka vision juga. Dan ini kayaknya Selena terbuka, RSG bercanda. Waduh, Selena terbuka, RSG berjalan. Udah mulai jago ya gue. Udah mulai jago ya? Bu? Lumayan. Boleh. Walah, tuh Nagibnya ketangkap di tengah, tapi sedikit lagi Petrisa masih bisa kabur loh dia. Malah mengeluarkan 1 ton 4 memori terkena efek dari Abyssal Arrow. Sananya bertiga kali ini di area mid, dia bisa melakukan banyak hal. Sempat-sempatnya tas tadi barusan. Betul banget. Dikit aja dikit. Di sini RSG sudah mulai rotasi ke area bawah. Di sini juga ada Circling Eagle yang terkena ke area belakang. Mereka harus berhati-hati, tapi dari teman-teman Navi juga memilih untuk back away dengan permainan yang cukup disiplin dari teman-teman mereka sendiri juga, tidak mau overcommit terhadap apapun. Tapi di sini kita bisa lihat Baby Cakes menjadi korban dari teman-teman Navi, langsung dikeluarkan dari Land of Dawn, dan mungkin Nagib akan menjadi korban selanjutnya dari pihak RSG. Agak sedikit sulit karena Sana sendiri tadi yang udah kita sebutkan gitu. Oke, di early game damage-nya juga sakit, tapi damage-nya bukan yang langsung bisa terus-terusan diberikan. Ada cooldown juga dari Soul Bloom-nya loh. Selain dari Soul Bloom, apalagi yang akan memberikan damage dari Matilda? Ketika saya kayak Eagle seperti ini langsung nabrak ke bagian depan, tapi mengopakkan juga karena rekan yang harus memang melindungi diri ya. Defender udah langsung masuk untuk memberikan bantuan. Abyssal Arrow-nya nggak kena ke arah siapapun. Ada 4 player di area yang dekat sekali dengan pit dari purple buff-nya. Mereka berkumpul dari turtle-nya juga. Ada Abyssal Arrow kali ini nggak connect ke arah siapapun. Yes, tidak connect dengan siapapun, dan kita bisa melihat kalau RSG sudah mulai mencicil turtle-nya. Defender berusaha
untuk melakukan apapun itu dengan damage yang juga belum begitu kelihatan. Juga ada Black Dragon Form dari seorang Diablo, Pak Pulu. Iya benar sekali, Deadly Case-nya dikeluarkan lagi dan lagi. Setelah itu satu lover mundur ke bagian belakang dengan rondo yang dimiliki. Deadly Sonar saja. Satu peluru terakhirnya masih nggak kena ke arah siapapun, namun mereka masih tetap ingin maju ke bagian depan. Rhapsody yang dikeluarkan juga. Mundur sudah pemain dari arah GSG. Ada pertukaran posisi. Coba lihat Brodinya di bagian bawah langsung menghalau pergerakan dari Clean, tapi Clean-nya mulai pergi dan juga join kepada rekan-rekannya ke area mid atau menghabiskan dulu satu wave minionnya. Betul banget, tapi menariknya tadi satu member dari Navi kok hilang loh. Defender hati-hati, dia melutarkan Falling Star Moon-nya terhadap Diablo dan Diablo terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi iya, jadi Lil-nya tadi udah nggak ada. Terus mereka malah yang bisa mengamankan Word-nya, tapi kita bisa lihat. Wow, langsung hilang dari Land of Dawn. Seorang Nagib terpick off dengan begitu saja. Tertangkap basah lewat Cycling Eagle yang dikeluarkan, langsung aja menabrak ke arah player tersebut. Satu auto turret sejauh ini diungguli oleh Navi. Mereka punya auto turret yang ada di area bottom lane. Lil-nya seorang diri, ada Sawo yang udah berusaha untuk masuk. Habis Alro-nya nggak kena ke arah siapapun. Ada Demorphos langsung dikeluarkan, tapi tidak lagi nge-trigger. Tidak ada lagi yang nge-trigger untuk dia melakukan lompatan indahnya layaknya atlet lompat indah asal Maroko. Namun untuk sekarang Baby Kex ada di dalam rumputan. Ada dash juga yang dilakukan. Mereka hanya saling melihat dari kejauhan. Betul banget. Dari kejauhan ya? Iya, dari kejauhan aja, bukan nggak berani deket-deket gitu kan. Yuk, jaga jarak katanya ya. Gua nggak mau terjebak di area red zone. Dan sekarang Kodek sudah ditembak lagi, tapi di bagian belakang ada backup dari Close Pathway-nya yang membuat pergerakan pemain dari Navi agak sedikit ke slow. Namun Rhapsody-nya kali ini ditembakin juga ke arah Hylo, sakit banget. Mau kuda setebal itu juga sekalinya ditembakin, 6 peluru masuk semua. Kelar juga HP-nya. Iya, apalagi kita kalau itemnya sekarang ya, Hunter Strike udah diamankan oleh Sunset Lover, jadi dia udah ada keunggulan yang cukup bagus. Sawo udah ada Clock of Destiny juga, Lil juga. Jadi kalau dibawa ke late game sebenarnya dengan 3 item scaling begini, kayaknya mereka bisa bawa damage yang besar banget kalau dibawa ke late game. Wah, Set, itu defender darahnya boleh. Ton 4 memorinya berhasil ngedapetin langsung ke arah Clean. Coba lihat Force-nya ketangkep lagi, ketancep lagi, habis Round-nya dihajar lagi dan Sodat aja. Juga Kodek, satu peluru terakhir tadi langsung menembus masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh RSG. Mereka berhasil menguasai tiap lini yang dimiliki oleh RSG. Wow, 3-0 untuk teman-teman dari Navi. Dan luar biasa permainan yang lagi ditampilkan untuk kita di early game-nya. Mereka sangat agresif, bisa mengambil banyak banget gold di atas RSG sebesar 5.000. Dan kita kalau mengintip ke instant replay, apa yang terjadi? Ya, instant replay dari Samsung Galaxy A52, dan kita lihat ada play yang agresif banget dari Navi. Dan sekarang Abyssal Arrow dari Sawo emang bagus banget, dan ditambah lagi dengan Death Sonata dari Sunset Lover. Emang potensi dari Navi untuk melakukan pick off dari jauh itu bagus banget ya. Iya loh. Deretan encunya tadi di bagian tengah, sedikit lagi HP tersisa, tapi ada Chain. Navi mengamuk, Demonic Force yang melompati langsung ke bagian belakang. Masih ingin lebih Lil, mau kemana, dan akhirnya Lil langsung terjebak dengan kenangan dia sendiri, dengan memorinya sendiri, berada di dalam area pekarangan rumah dari RSG. Ya ampun, Lil agak terlalu overcommit di bagian sana, tapi dengan itu mereka mampu mendapatkan objek selanjutnya. Dan lihat damage terhadap sana. Torn Apart Memory juga langsung digunakan. Abyssal Arrow terkonek lagi kepada Life 4, namun tidak ada backup atau follow up pun, karena mungkin mereka mau lebih mengincar ke area atas. 40. Ampun Bang Sawo, lele kalau di Rusia kayaknya nggak ada lele, tuna deh kayaknya, tuna atau salmon nih kayaknya. Mungkin, bener. Ampun Bang, salmonnya kena mulu kayaknya dia. Dari tadi merepotkan terus. Ini jadi Abyssal Salmon nih jadi ya kayak nanti ini. Abyssal Salmon. Nabrak Pak. Dari tadi bagus banget lah, Abyssal Arrow-nya selalu mengawali bagaimana pergerakan dari serangan yang mereka lakukan. Waduh. Ya, Diablo sekarang udah mengantongi Dominance Ice juga, jadi bisa mungkin ngurangin shield dari Phobius dari Esmeralda, karena kita Lil tuh ngedive sampai ke dalam base-nya RSG ya. Itu apakah emang terlalu hype atau nggak ada respect? Kita harus mungkin konfirmasi lagi sama player antar. Tapi kayak emang itu tadi hype banget sih. Tapi buying time sih untuk dapetin inhibitor turret di bagian atas. Sorry, bukan inhibitor turret, mid turret di atas. Sekarang mereka udah mulai ya pas di depan memancing. Memancing dulu, mental memancing agar pemain dari RSG mau melakukan initiate agar bisa keluar dari pekarangan rumahnya. Tapi sejauh ini mereka masih belum terpancing begitu parah.
Benar banget. Jadi tadi di interview RSG Singapore ya yang bilang kalau mereka mau kayak komodo, mereka mau ngelumpuhin musuhnya dulu. Tapi untuk saat ini kayaknya malah mereka yang agak lumpuh ya. Tapi Iya. kita langsung aja mengintip terhadap item karena kita udah memasuki 10 menit dari gamenya. Yap. Dan Lord pun udah mulai dicoba lihat serangannya. Terus dilakukan juga oleh Navi. Mereka tahu mereka menang dari sisi itemnya. Tertinggal sendirian di bagian belakang. Diablo-nya langsung lompat ke bagian depan. Freeze dia pada Dragon Tail juga mulai kesedot kali ini ke Ranger-nya. Tapi dia pun terkurung seorang diri. Sementara itu ada beberapa play. Dia lompatin dengan satu Demonic Force. Mau pergi ke arah pada Baby Cake-nya. Hampir aja terkena lemparan salmon yang langsung dikeluarkan oleh pemain Davi. Sawonya mengamuk. Seluruh salmon, tuna, hiu, ikan apalagi semua dilemparkan agar bisa mendapatkan kemenangan dari RSG. Luar biasa teman-teman dari Navi lagi dan lagi bisa menumbangkan teman-teman dari RSG. Kena lagi. Dan lihat itu salmonnya terkena pas banget ke arah sana dan untung teman-temannya belum mau follow up. Kalau nggak dia tumbang juga tuh lihat-lihat ya. Ya ampun, flying salmonnya dari tadi memang bener-bener ya. Wah, ternyata inilah kenapa Benar. orang-orang tuh nggak mau lepas Selena kalau lagi melawan Navi ya. Makanya kan Emang gue bilang Sawo, tadi RSG melepas Selena. Waduh, RSG bercanda. Benar. Iya. Waduh. Oke, kita lihat lagi nih. Baby Cake-nya juga dari tadi kan belum bisa melakukan banyak hal nih. Di saat dia melakukan team fight dan dia mulai mendapatkan damage, dia ngedes. Ada Popheus yang siap masuk tuh. Wop. Clean yang ngedes. Ini dia. It's time to shine. Tapi Nagib again sepertinya dia akan tertangkap kali ini karena dikeroyok langsung oleh 3 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Ada shutdown yang dilakukan, tapi setidaknya dia memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendapatkan Lord di arah yang lain. Tidak akan ada kontes untuk kali ini. Betul banget. Jadi buying time untuk teman-teman dari Navi untuk mendapatkan secure Lord yang selanjutnya akan menjadi tugas dari RSG Singapore untuk ditumbangkan. Tapi untuk saat ini 11 menit, hampir 12 menit masuk di game-nya, kita bisa melihat kalau Natus Vincere masih unggul di 8.000 gold. Lihat di sini ada sandwich rotation dari teman-teman Navi. Yep. Waduh tuh dedikasinya udah dikeluarin. Hanya saja tadi ada satu Guiding Wind yang mungkin udah dikeluarkan tapi tidak ada yang terpanggil sejauh ini. Defender dengan semakin banyaknya orang berkumpul di area tersebut akan semakin indah lagi untuk dirinya mengeluarkan Stardust Dance, menyedot seluruh seluruh darah putih yang dimiliki oleh pemain dari RSG SG. RSG SG sekarang sudah dikepung di dalam base-nya mereka sendiri dan kita bisa melihat yang begitu indah ke area belakang dan di situ masih ada deadly catch dari teman-teman RSG Pak Puluh. Yap, ini dia Lordnya mulai masuk ke bagian dalam again dari tadi. Coba lihat ada flying salmon, flying piranha, semuanya dikeluarkan. Satu inhibitor turret lagi di area mid udah langsung dihancurkan. Gundul sudah tiap inhibitor turret yang dimiliki oleh pemain dari RSG SG. Barusan ada damage macam apa itu yang langsung dihantarkan lewat Dead Sonata yang dimiliki oleh Sunset Lover. Anak senja mulai beraksi dengan segelas kopi. Dia mulai meratapi diri ini gitu ya. Gitu caranya. Keren banget sumpah. Wow. Tapi kalau kita mengintip ke arah items nih Arashi. Wah, itemnya sih gimana ya, dari sisi keuangan item sih Natus Vincere udah jadi banget. Defender sekarang pun udah ada Vita Crystal, juga ada Oracle juga, dan pasti Dominance Ice buat ngurangin regen dari sisi RSG. Jadi healing dari Hylos dan Diablo, biarpun mereka punya Dominance Ice sendiri dan juga mereka mau menaikkan healing dari kitnya Hylos dan Diablo, mereka emang agak susah gitu. Dan Sawo di late game ini udah punya Divine Glyph juga, jadi damage-nya juga masih relevan banget. Kalau kena ke member yang lebih squishy ya kayak Baby Cakes atau kena LY4 bisa jadi fatal juga. Ini dengan Sawo juga sendiriannya, cukup sendirian di bagian depan. Melihat, mengambil informasi, memberikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya juga. Mulai saja mereka akan melakukan invasi harusnya karena satu wave minion di bagian atas sudah siap untuk menabrak, tapi masih ditunggu sama Brodinya. Nggak mau dihilangin, tetap ditungguin sama dia sampai ada pemain-pemain dari RSG keluar dari pekarangan pertahanan mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh Defender. Wave minionnya gerobak UMKM di situ diliatin begitu aja, Bu. Jangan, nggak mau aing hit itu. Di freeze ya dari teman-temannya Navi yang nggak mau ngasih gold apapun ke RSG. Benar-benar dikuras ya semua resource dari RSG Singapore ini agak sadis juga ya dari teman-teman. Networknya jauh banget loh, dari 10.000 loh. Jauh banget Navi ini. Ada flying salmon lagi tapi nggak kena karena siapapun, karena tidak ada yang suka sashimi mungkin sepertinya mereka ini. Flying seafood ya itu, buset. Sumpah deh.
Oke, konselnya mau pergi ke arah mana, mereka mendadak bersama-sama langsung menghilang di dalam kejauhan. Sementara itu dari LoL sih mundur lagi, mendadak hilang aja tadi ya, kayak kamu gitu, hari ini diposting, besoknya Waduh. Tapi gini, tapi bisa melihat Abyssal Arrow lagi dan lagi connect terhadap Lolzy. Ini mah udah tonting doang ya. Samonya ya, udah tonting aja itu pakai Abyssal Arrow-nya. Tapi kayaknya mereka lagi buying time aja menunggu Lord yang berikutnya. Kayaknya mereka nggak mau terlalu overcommit karena takut ke comeback juga, karena bisa aja. Emang di namanya Mobile Legends apalagi di tingkat yang kayak M3 ini ya. Ini game tuh kalau biarpun katanya udah nggak mungkin menang, bisa aja mereka bikin play yang bagus banget dan itu menjadi awal dari comeback mereka. Tapi di sini Navi kayaknya nggak mau ngizinin, mereka mainnya aman-aman aja, pakai Abyssal Trap yang banyak banget ditaruh di mana-mana buat mastiin kayak RSG tuh nggak bisa keluar base tanpa kelihatan dan mereka akan tunggu Lord yang udah in hand sekarang. Nah ini dia Bapak Lord yang terhormat yang sudah in hand, sudah ada di Land of Dawn nih Pak Pulung, dan sepertinya RSG Singapore kayaknya mau kontes. Oke, mereka sepertinya udah mulai maju ke bagian depan. Hanya saja dari Sunset Lover, dia seorang diri, udah langsung ditembakin, langsung menghilang asa cepat. Hanya saja dari Sawonya langsung berhasil menggaruk. Depoting Force-nya lompat ke bagian belakang, matinya down. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Selendanya. Mulai mengamuk kali ini, Salmonnya berubah menjadi Piranha. Hanya ada Baby Cake seorang diri, dan sepertinya harusnya kemenangan akan menjadi milik dari Lotus Vincere, di mana hanya ada satu orang yang dimiliki oleh RSG untuk bisa mempertahankan langsung ke arah pesta rednya. Dan benar aja mereka perang untuk melaju ke bracket yang selanjutnya. 2-0 tanpa balas, ingin mendekatin ke arah lore, ingin menambahkan kemenangan untuk mereka, tapi ternyata RSG tidak bisa mendapatkan momen tersebut di saat mereka berekspektasi. Di saat mereka membangun ekspektasi yang sangat tinggi, disitulah awal mereka untuk mulai menyakiti diri. Dan itulah yang tadi terjadi. Iya bener banget. Wow, 2-0 dari Navi. Tadi kita udah ngeliat statistik di awal, kalau bisa sebenarnya di atas kertas RSG itu merupakan tim yang lebih solid dari chemistry, dari semuanya, dari segala aspek. Tapi ternyata Navi bisa prove us wrong ya. Dia bisa ngasih permainan yang begitu bersih, disiplin, dan juga dari eksekusi juga bersih banget. Wow, terpukau. Keren banget. Tapi ini mungkin ini strategi yang mereka udah simpen ya. Katanya tuh emang udah beda banget dibandingin sama kemarin loh performanya. Jadi apakah ini emang Navi yang baru yang kita akan lihat di esok hari pun, atau apakah ini emang impact yang bisa dibawa oleh Sawo? Saya nanya Sawo. Benar. Sawonya